Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan share pengalaman aku dari awal sampai sekarang ini, kenapa aku pilih Universitas Terbuka atau UT sebagai kampus pilihan untuk aku membina ilmu. Aku tuh lulusan 2019, dimana lulusan 2019 itu masih lulusan kayak normal, jadi belum ada corona dan lain sebagainya. Yang pastinya banyak banget orang yang antusias untuk mengikuti berbagai macam ujian masuk perguruan tinggi. Salah satunya ada SNPTN, terus SBM, ada juga jalur mandiri kalau emang kedua jalur tersebut mereka gagal. Nah, tapi di situ sama sekali aku enggak ikutan ujian-ujian kayak gitu, karena satu, aku pengen kuliah, cuman karena aku tuh udah minta izin duluan ke orang tua bahwasanya aku pengen kuliah, tapi qadarullahnya belum ada izin, karena aku tahu bahwa perkuliahan di jenjang perguruan tinggi itu bukan hal yang mudah dalam segi perekonomian ya. Jadi pastinya memerlukan biaya yang cukup banyak dan juga waktu yang cukup luang. Nah, di situ aku berpikir bahwa lebih baik menunda terlebih dahulu untuk keinginan aku untuk bisa berkuliah. Nah, kemudian di tahun 2019 apa sih yang aku lakukan? Jadi di 2019 aku tuh membuat to-do list. Jadi target-target yang memang harus aku perjuangin, aku usahakan supaya apapun yang menjadi cita-cita aku itu tercapai dengan hasil jerih payah sendiri. Dan di 2019 kebetulan aku tuh udah membuka online shop kayak gitu. Jadi setidaknya udah ada penghasilan sedikit demi sedikit untuk diri sendiri. Tapi aku belum bekerja. Dan di situ memang ada salah satu to-do list aku, dimana kalau misalkan aku kuliah, aku harus pakai uang sendiri. Yang dimana juga aku harus multitasking. Aku harus kerja sambil kuliah. Jangan sampai aku merepotkan kedua orang tua, jangan sampai aku merepotkan keluarga, yang mana bener-bener itu harus jerih payah aku sendiri. Dan di 2019 akhir, qadarullahnya aku diterima di salah satu perusahaan untuk bisa bekerja. Memang sistemnya itu masih kontrak, dan di tahun pertama aku sudah mulai bekerja, berarti itu tahun 2020 ya. Itu setiap gaji aku pisahkan sebagian kecil, ya kurang lebih 20 atau sampai 30% dari gaji disimpan sebagai tabungan untuk nanti biaya pendaftaran. Dan sebenarnya aku tuh belum sama sekali tahu apa sih Universitas Terbuka itu, terus emang ada, apakah dia itu swasta ataukah negeri, aku tuh bener-bener belum tahu. Tapi qadarullahnya dari perjalanan aku bekerja itu dipertemukan dengan orang yang ternyata beliau juga sedang berkuliah di UT. Dan ternyata setelah aku mencari tahu di internet, terus di sosial media, ternyata Universitas Terbuka itu merupakan perguruan tinggi negeri yang salah satu universitas terbaik ke-45 di Indonesia, dan bahkan itu udah banyak banget cabang ke luar negeri. Dan ternyata untuk biayanya itu benar-benar terjangkau. Dan selama aku kuliah sampai sekarang ini itu nggak pernah sampai bayar di atas 2 juta gitu, pasti under 2 juta. Ya sebenarnya itu tergantung daripada kita mengambil sistem pembelajaran yang SIPAS atau non SIPAS kah, terus berapa mata kuliah yang kita ambil per semesternya dan sebagainya. Dan singkat cerita, jadi aku tuh udah tahu nih, oh ada Universitas Terbuka, terus juga cari informasi mengenai orang-orang yang memang udah kuliah di sana, terus juga baca-baca mengenai informasi di sosial media lewat Instagram, terus juga ada lewat internet, Facebook dan lain sebagainya. Cuman karena pemahaman aku itu masih belum paham betul mengenai gimana sih sistem belajarnya di UT itu, terus gimana cara pendaftarannya, karena di zaman aku tuh 2020 itu kan udah masuk corona, jadi bener-bener full online. Ya sebenarnya sampai sekarang itu memang ada online dan juga ada tatap muka, yang dimana itu ada syarat tertentu kalau misalkan kita mau kuliah secara tatap muka. Nah,
pada akhirnya di bulan Juli atau Agustus gitu 2020 itu aku pergi ke kampus UT yang ada di Bandung ya. Jadi kenapa aku pergi ke kampusnya langsung? Aku tuh tipe orang yang harus dijelaskan secara langsung supaya penjelasannya itu dapat dipahami dengan benar, terus kitanya juga nggak terlalu banyak bertanya gimana dan apa. Dan pada akhirnya memang waktu itu aku menyempatkan diri bersama bapak aku ya diantar, karena aku bener-bener nggak tahu di mana sih kampus UT itu sebenarnya, walaupun memang pasti ada di Gmaps, tapi aku didampingi sama bapak aku untuk bisa pergi ke sana. Dan ternyata di sana itu bener-bener penjelasannya sangat-sangat luar biasa, yang dimana kita tuh oh jadi gini ya di UT tuh. Dan di situ aku diperkenalkan dengan dua sistem pembelajaran, yaitu non-SIPAS dan juga SISPAS. Dan di situ kayak dijelasin gimananya. Nanti aku akan buat video lain mengenai apa sih perbedaan non-SIPAS sama SIPAS. Dan singkat ceritanya, pokoknya aku pengen cepet-cepet nih lulus kuliah, karena aku udah telat 1 tahun dibanding orang lain yang barengan sama aku gitu. Pada akhirnya aku tuh milih non-SIPAS. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa banyak juga para petinggi terus juga public figure yang ternyata lulusan di UT. Dan menjadi alasannya itu adalah untuk aku sendiri, kenapa pada akhirnya aku memutuskan di UT. Pertama, UT itu merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang udah mempunyai berbagai macam cabang di setiap kota atau kabupatennya. Terus juga kedua, biayanya itu yang terjangkau. Jadi tergantung daripada kita itu mengambil paket semester, terus juga mata kuliah per semesternya itu berapa SKS. Di situ kita udah mendapatkan pertama e-book, kedua itu adalah kita mendapatkan modul. Modulnya itu kayak gini. Nah, sebenarnya beda-beda sih setiap fakultas. Terus juga yang ketiga itu sistem pembelajarannya bisa jarak jauh. Oke, jarak jauh itu jadi mau kita ngambil kampus UT yang cabang Bogor, mau kita ngambil kampus UT yang cabang Bandung, tapi kitanya ada di Sumedang atau kitanya ada di Jatinangor, ya pokoknya kita bisa belajar jarak jauh karena itu bisa diakses melalui online. Jadi nanti ada webnya tertentu untuk bisa mengakses pembelajaran, terus juga ada pembahasannya itu secara online. Dan perlu diketahui bahwa kalau kuliah di UT itu bener-bener fleksibel. Ini yang aku suka, karena aku tuh kuliah sambil kerja sambil kuliah gitu kan. Gak ada yang namanya Zoom, gak ada yang namanya Gmeet kayak orang lain gitu. Dan bahkan awal-awal aku kuliah itu kayak merasa, ini beneran kuliah nggak ya? Soalnya mendengar kata orang lain kalau misalkan mereka itu dihadapkan dengan Zoom terus juga harus ke kampus lah setiap hari terus juga harus ada laporan-laporan tugas dan lain sebagainya. Kok aku ngerasa bahwa kuliah di UT nggak berasa kuliah gitu. Jadi kita tuh cuman dikasih tugas selama periode tertentu setiap minggunya itu. Terus juga nggak ada yang tuh yang namanya Zoom Meet, nggak ada yang namanya Google Meet dan lain sebagainya gitu. Yang pada kesimpulannya tuh bener-bener fleksibel untuk kita-kita yang pengen banget kuliah tapi posisi kita tuh kerja gitu. Karena sistem pekerjaan di aku tuh kan shift ya, jadi ada shift pagi, ada shift siang. Jadi bener-bener itu sebisa mungkin kita harus memanage waktu antara pekerjaan dan juga perkuliahan. Jangan sampai kayak kita tuh gak bisa ngebagi waktu terhadap pilihan yang udah kita ambil. Karena sebelum kita memutuskan sesuatu, kita tuh harus tahu resikonya apa. Terus kalau kita ngambil, itu kita harus tanggung jawab atas apa yang kita putuskan dari awal gitu. Terus juga kenapa aku pilih di universitas terbuka, selain dari biaya yang terjangkau, terus juga waktu yang fleksibel, itu karena aku tuh gak mau lagi ada tes-tes untuk masuk ke kampus. Karena aku tuh udah cukup ya untuk di pekerjaan aja banyak banget target yang harus dicapai. Terus kalau misalkan kita kuliah, jangan ada lagi deh tes-tes masuk. Jadi pengennya itu kita udah masuk, jalanin aja. Ya sesimpel itu sih. Jadi
universitas terbuka adalah kampus pilihan dan juga menurut aku solusi untuk kondisi dimana kita tuh pengen kuliah tapi posisi kita tuh kerja. Karena salah satu privilege dari universitas terbuka itu memang pembelajaran jarak jauh. But anyway, aku suka banget dari beberapa public figure yang ternyata lulusan UT juga gitu. Nah, mungkin sekian dari apa yang menjadi pengalaman pribadi aku dari awal sampai sekarang aku kenapa memilih UT. Untuk beberapa informasi-informasi lainnya nanti aku akan buatkan video di next videonya. Buat teman-teman, jangan lupa di like, comment, share channel YouTube ini untuk mendapatkan info-info yang lebih menarik lainnya mengenai universitas terbuka. See you on the next video. Assalamualaikum.